Indonesiaku masih menyusuri jalan Trans Sulawesi sepanjang 7.000 km. Kami masih berada di Gorontalo, yang dikenal juga sebagai Serambi Madinah. Bertolak 500 km dari kota Gorontalo, berkali-kali kami berganti moda transportasi, termasuk menumpang becak motor. Dari Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwatu, masih menyusuri 7 km lagi untuk sampai di Desa Toro Siaje. Cukup sulit untuk mencari angkutan umum di sini, sehingga kami harus menumpang gerobak sapi. Pemukiman warga Bajo Darat yang rapi menyambut kedatangan kami. Setelah 7 jam perjalanan, akhirnya saya tiba juga di Toro Siaje. Namun desa yang saya tuju itu masih ada di seberang sana. Jadi sepertinya saya masih harus melanjutkan perjalanan kali ini dengan menggunakan ojek motor. Seperti apakah kehidupan warga di desa sebelah sana? Pemirsa, ikuti perjalanan saya tetap di Ekspedisi Celebes. Ada cara lain untuk bisa sampai ke tujuan. Hanya ojek perahu atau sopi inilah yang bisa mengantar. Mereka selalu menanti di ujung dermaga untuk mengangkut penumpang dari darat menuju ke desa laut. Aktivitas dua nelayan cilik mencegah perjalanan kami. Hei, ngapain, Dek? Bukat. Lagi mancing ikannya supaya datang itu. Ikan apa biasanya? Ikan belibis. Hebat ya, orang Bajo. Dari anak-anak mungkin sampai dewasa itu semuanya sudah terbiasa dengan laut sekitarnya. Ini kecil-kecil aja sudah bisa pasang pukat, memancing ikan supaya bisa dapat ini masuk. Setelah menebarkan jaring, keduanya bergantian menghentakkan bambu sambil berkeliling. Permisi, saya numpang. Wow. Maaf jaringnya. Injak. Di usia yang begitu belia, dua nelayan cilik ini telah handal mencari ikan. Ya, warga Bajo memang telah terkenal keahliannya menaklukkan lautan. Jadi biasa satu hari bisa dapat berapa banyak? 100 ekor. 100 ekor? 100 ekor itu sekali tangkap seperti ini atau berapa kali? Berapa kali? Satu hari berapa kali kamu tebar jaring ini? Sehari 5 kali. Wow, 100 ekor satu hari. Luar biasa. Pertemuan singkat dengan Vicky dan Erwis menggambarkan bagaimana kehidupan warga Bajo di tempat ini. Kisah terbentuknya perkampungan Toro Siaje cukup panjang. Keberadaan mereka diperkirakan sudah ada sejak tahun 1901. Ketika itu, mereka hanya menambatkan perahu di bawah pohon baka. Kini, kumpulan mereka telah menjelma menjadi satu desa dengan lebih dari 200 rumah. Semuanya dibangun di atas tiang panjang yang ditanam di dasar laut pada sebuah tanjung yang bernama asli Tanjung Salam Pengu. Dalam bahasa Bajo, Toro adalah tanjung dan Siaje merupakan julukan kepada seseorang yang berarti si haji. Dengan kata lain, Toro Siaje adalah tanjung yang ditemukan oleh seorang pria bergelar haji dan dipanggil Siaje saat itu. Sejatinya, suku Bajo adalah nomaden. Berpindah terus kemana arah angin dan arus membawa perahu mereka. Mereka hanya akan berhenti dan mencari perlindungan untuk tambatan perahu ketika laut sedang bergelora. Di Toro Siaje, sifat nomaden itu berubah bentuk. Suku Bajo yang ada di sini telah mengalami percampuran etnik karena proses kawin dengan orang lokal dan mengubah kehidupan mereka untuk menetap di suatu tempat. Tujuan kami kali ini adalah sebuah tanjung yang mereka sebut Tanjung Kelapa. Kami disambut air jernih dengan karang-karang cantik di bawahnya.
panas terik Toro Siaje tidak menyurutkan semangat kami meski harus mengerahkan tenaga membantu para nelayan bajul mendorong kapal hingga merapat ke pasir. Ini yang diangkat mau diapain, Pak? Ini mau dibakar perahunya. Mau dibakar? Iya. Nanti kalau bakar kita pulangnya gimana? Ya Pak, ini. Tapi dibakarnya nggak dikasih hangus. Oh, nggak dihangusin. Untuk ini tujuannya dibakar, Mbak. Ini untuk menghilangkan lumut supaya perahunya ringan. Gitu. Oh, saya kira mau dihanguskan semuanya, ternyata untuk menghilangkan lumut. Terus nanti prosesnya dengan apa? Dia nanti dibakar sama daun kelapa ini, Mbak. Daun kelapa sudah kelapanya ini nanti diikat lagi, ya. baru dibakar. Jadi ini posisinya seperti ini saja, tidak perlu dibalikan? Enggak bisa, begini saja posisinya. Jadi apinya nanti, daunnya nanti dikasih masuk di bawah. Oh, dari bawah sini ya. Udah kita susun ini ya, Pak ya sekarang. Hanya dengan sabut kelapa, kami menggosok badan perahu untuk membersihkannya. Sayangnya, tidak semua nelayan rutin membersihkan dan merawat perahu mereka. Alhasil, badan perahu kerap kali berlubang dimakan rayap. Setelah digosok, kini daun palem yang telah kering harus dibakar. Mulailah proses pembakaran. Api dari daun palem dijalarkan ke bagian yang sudah dibersihkan. Kobaran api sengaja dibiarkan membakar badan perahu. Sedikitnya, 2 minggu sekali nelayan merawat perahu mereka. Masuk begini. Semakin sering, usia perahu akan semakin awet, bahkan hingga 15 tahun lamanya. Ini juga membantu mereka berhemat untuk membuat perahu baru yang memakan hingga jutaan rupiah. Nelayan Bajo kali ini akan menangkap ikan bukan dengan jaring seperti biasanya, melainkan dengan daun. Mencari daun yang menjadi bahan utama juga tidak mudah, hanya tersedia di Tanjung Kelapa. Tidak mudah juga rupanya mencari dan mengambil daun yang berukuran cukup besar ini. Daun saroko. Ini diambil memang yang sudah kondisinya sudah kering seperti ini ya, Pak ya. Nanti tinggal dirangkai atau diapakan lagi? Nanti ini satu-satu. Jadi kita buat layang-layang ikan nanti sebentar. Dari sekarang kita bikin kerajinannya dulu nih. Mau dibikin jadi layang-layang dari daun ini. Ya Pak, sudah cukup ini segini? Ya, sudah cukup. Cukup ya. Tidak semua daun saroko bisa dipakai. Alek hanya memilih daun saroko yang berukuran lebar saja. Tangan terampil Alek merangkai dan mengubah daun yang seakan tidak berguna lagi menjadi sebuah peralatan unik yang begitu bermanfaat. Sudah jadi? Satu daun aja? Ya, satu daun saja. Baru kita kasih umpan di ujungnya nanti. Tambahkan umpan. Nih, ikan. Ikan kepala batu ukuran kecil ini yang menjadi umpan kami. Caranya hanya perlu ditusukkan ke senar yang telah disambungkan dengan layang-layang saroko. Ya, keterbatasan membuat mereka semakin kreatif. Pancingan mereka pun begitu unik dan sederhana. Luar biasa, keren sekali ini. Alat yang sederhana, hanya dari daun, sabun lembar dan juga ikan kecil ini. Nantinya kita akan menangkap target buruan ikan yang besar. Ada pancing. Ya, pancingnya sederhana ini. Kita pernah mata pancing lagi. Ya, nggak perlu mata pancing lagi. Sekarang tinggal tunggu angin ya Pak, Ya. baru nanti kita bisa ambil ikannya. Ya, Rupanya belum beruntung kali ini. Angin hanya berhembus sepoi-sepoi. Menyejukkan kami, tapi belum mampu mengangkat layangan ini. Hari semakin siang, kami tidak bisa membuang waktu. Bermodal nekat, kami mulai menuju ke tengah laut. Untunglah tak ada ombak yang membuat kami terombang-ambing. Perlahan, angin mulai mengangkat saroko. Angin memang menjadi faktor utama untuk memancing.
jika terlalu kencang, layangan akan sobek. Sedangkan jika tiupan angin kurang kuat seperti saat ini, kami hanya bisa menunggu saja. Umpan yang kami pasang tidak perlu dibuang terlalu dalam, cukup di bagian permukaan saja. Itulah mengapa saya bisa mudah memperhatikan apakah ikan sori yang menjadi incaran kami sudah mendekat atau belum. Akhirnya, perlahan senar kami mulai tertarik. Adrenalin kami semakin terpacu ketika melihat seekor ikan sori memberikan perlawanan. Panas yang semakin terik di tengah lautan biru tidak meluluhkan semangat kami yang masih terus menanti. Tak berapa lama, nelayan lainnya juga mendapatkan rezeki yang sama. Ikan sori berukuran lebih besar tertangkap oleh Reni. Dua ikan yang baru saja tertangkap membuat kami semakin bersemangat menanti ikan lainnya yang mungkin akan terpancing lagi. Berganti lokasi membuat kami harus menunggu lagi. Panas teriknya matahari membuat saya hampir menyerah. Rasanya tidak ada lagi ikan yang mau menghampiri umpan kami. Sudah berjam-jam kita memancing, tapi sepertinya harus menyerah karena cuma 2 ikan ya Pak ya. 2 ekor ikan aja yang kita dapat dan sudah semakin siang. Gimana kalau ikannya sekarang buat aja ya Pak? Yang penting apa yang saya lakukan bisa bermanfaat masyarakat.